Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Marga Chandra dan ini tadi tertutup yang harus kita belajar. Jadi melalui video kali ini saya akan melakukan atau menemukan klasifikasi badan pengguna dan jasa digunakan untuk memberikan penamaan batang pengguna secara spesifik. Klasifikasi batang pengguna itu sendiri biasanya digunakan dengan cara kandungan dari senyawa eh, senyawa kandungan itu harus lebih dari 90%. Nah, dari sini seperti biasa ilmuwan itu mengatakan bahwa badan pengguna itu merupakan sebuah batuan yang memiliki kandungan material karbonat lebih dari 50%. Kemudian tersusun atas partikel karbonat plastik yang tercemin atau juga karbonat kristalin hasil presipitansi langsung. Eh, jadi, eh, jadi dapat dilihat di sini ada parameter yang utama yang digunakan pada klasifikasi ini. Ini adalah tekstur deposisi bahwa proses pengelapan batang karbonat dapat disandingkan atau comparable dengan pengenalan water basket buat lempung. Jadi menurut ada 3 macam komponen utama yaitu bergantung dengan chain, nitrit, dan arit. Nah, biasanya ketika kita berbicara tentang masalah pigmen nanti, balsam ini dia merupakan kelas nitrit yaitu matrik dan arit yaitu semen. Jadi bisa dilihat bahwa um, ketika kita berbicara tentang klasifikasi volt itu untuk tanaman bantuan untuk klasifikasinya itu berdasarkan tekstur berdasarkan tekstur berdasarkan proses pengendapannya. Di sini dapat dilihat sebelah kiri yaitu personality-nya itu dia eh, personality-nya itu dia pada nitrit materi, sedangkan yang belakangnya itu pigmen. Jika dia 0 sampai 1% untuk kandungan nitrit yang maka dia itu disebut sebagai nitrit, sedangkan 1 sampai 10% dia itu fosil ikerous bionitrit. Nah, untuk yang selanjutnya 10 sampai 50% hasilnya itu dia bionitrit, sedangkan ketika dia persen logam itu itu 20%, maka dia disebut sebagai packet type bionitrit. Kemudian sub equal dan nitrit itu yaitu balance, maka nama batangnya itu falling wasted dan parit. Sedangkan ketika logamnya itu dia jadi dia ini berdasarkan sortasinya, di mana ketika dia sortasinya dia itu buruk, dia itu nama batangnya itu converted dia parit. Kemudian ketika sortasinya baik, yaitu nama batuannya sorted dia parit. Sedangkan kalau dia itu sortasinya dia membulat dan juga berada maka nama batuannya itu rounded dia parit. Ya, jadi kalau juga itu dia membagi atau mengklasifikasikan batuan sedisiplin berdasarkan tingkat sortasinya dari buruk ke baik. Jadi di sini juga dia kita berbicara tentang sortasi, jadi ada proses dari luar
misalnya seperti wave, gelombang atau yang aktivitas gelombang yang mungkin seperti di daerah laut Lampung. Bahkan ketika dia batuannya ini dia mengalami peledakan, jadi ada proses yang berlangsung, yang menyebabkan, fluktuasi menyebabkan proses fluktuasi atau penghilangan dari material-material batuan batuan itu sendiri. Sehingga dia mengalami konstruksi dan kemudian dari periodisasi. Kemudian lanjut ke Jadi adapun klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi Dunham tahun 1962. Nah, berbeda dari sebelumnya, jadi klasifikasi ini didasarkan pada fabrik batuan, tekstur, proporsi kandungan mat dalam batuan atau kandungan lumpur dan kerangka penyusunan batuan baik secara mekanik maupun biologi. Jadi ada beberapa variasi kelas-kelas dalam klasifikasi Dunham didasarkan pada perbandingan kandungan lumpur, dan dari perbandingan lumpur tersebut diperoleh 5 klasifikasi batuan yang nama-namanya dapat dikombinasikan jenis butiran dan mineraloginya. Jadi dapat dilihat, jadi dia ini berdasarkan eh, tekstur eh, tekstur pengendapannya. Jadi ketika Adi ini yang pertama itu ketika dia disupport oleh mat kurang dari 10%, maka nama batuannya itu mudstone. Kemudian ketika disupport 10% mat di atas 10%, maka nama batuannya itu waxstone. Kemudian butiran-butirannya itu dia tidak saling bersinggungan. Nah, ketika dia disupport matnya itu dia ketika dia disupport atau grain supported oleh ketika dia disupport oleh butiran atau grain supported, maka dan juga saling bersinggungan, maka dia dikatakan sebagai backstone. Ketika dia tidak mengandung mat dan disupport oleh grain atau butiran, maka dia disebut sebagai grindstone. Sedangkan ketika dia terbentuk ada komponen original terbentuk bersamaan dengan proses pengendapan, maka dia disebut sebagai bondstone. Nah, setelah itu ada tekstur depositional tekstur pengendapan yang jadi ada juga yang tidak berdasarkan tekstur pengendapan. Dia ini disebut sebagai batuan kristalin. Nah, dia ini biasanya dapat dilihat hasil dari presipitasi senyawa karbonat itu sendiri menghasilkan tekstur kristal pada batuan karbonat. Nah, jadi untuk yang klasifikasi ketiga yaitu klasifikasi Embry and Cloven tahun 1971, di mana klasifikasi ini sebenarnya adalah klasifikasi hasil modifikasi dari klasifikasi Dunham tahun 1962 yang menambahkan pembagian bondstone ke dalam 3 golongan, yakni bevelstone atau organisme berlaku seperti bevels, beanstone atau organisme yang excrusting dan excrusting and beading. Kemudian framestone, organisme yang membentuk framework yang rigid.
Jadi dapat dilihat pada gambar klasifikasi ini dibagi berdasarkan komponen original yang tidak bukan yang tidak terdapat organik, kemudian tidak terdapat organik selama proses deposisinya. Jadi di sini dia berdasarkan kandungan matriksnya, presentasi matriks dan ukuran grainnya. Jadi ketika dia disupport oleh matriks, maka dia dinamakan sebagai floatstone. Sedangkan dia ketika ukurannya 2 mili komponen disupport oleh matriks, kemudian ukurannya itu dia di bawah 2 di atas, ketika ukurannya itu dia 2 mm, maka dia dikatakan sebagai rootstone. Nah, untuk yang ke sebelah kanan yaitu ada original component organically bonds during deposition. Jadi dia itu merupakan komponen original organik yang terbentuk selama proses deposisi. Nah, dapat dilihat di ini ada bevel stone, beadstone, dan framestone, di mana organismenya itu dia ada bevels, kemudian yang beadstone dia itu organismenya dia itu dia ini berbentuk seperti dia ini berbentuk seperti lapisan-lapisan. Kemudian framestone itu dia biasanya organismenya dapat dia rigid atau baku atau kaku. Kemudian dia dapat terlihat ada semacam seperti fosil-fosil, dan juga mungkin kalau tidak salah itu seperti karang atau terumbu. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jadi adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.